Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi man tusabbihu lahu rimal wa tasjud lahu zilal wa tudakdiku min haibatihil jibal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuhu wa khaliluh wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin matasalatil uyun bin nazar wa tazakhrafatil arduna bil matar wa haja hajun wa tamar wa labba wa halaka wa nahar wa tafa bil baitil atiq wa qabbala al hajar wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil mahsyar. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratul hadirin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala bentuk puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita senantiasa dan selalu diberikan nikmat, kita senantiasa dan selalu diberikan afiah, rezeki, dan semua yang ada pada kita adalah berupa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Salawat dan salam selalu kita persembahkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah mengajarkan kita segala bentuk ibadah kepada Allah. Beliaulah yang telah mempraktekkan kepada kita semua syariat-syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mulianya beliau. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita sampaikan kepada beliau dapat mendekatkan diri kita kepada beliau, dan sehingga kita mendapatkan syafaah dari beliau nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai khatib dalam kesempatan kali ini mewasiatkan buat diri saya khususnya dan kepada hadirin kaum muslimin secara umumnya, marilah senantiasa dan selalulah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan takwa dapat menjadikan kita lebih baik di dunia sampai akhirat, lebih bahagia dunia sampai akhirat, sehingga kita mendapatkan ridha dari Allah dan kebanggaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya dalam surah Yasin yang selalu kita baca, yang selalu kita telaah, beliau Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang menghidupkan semua manusia yang mati, yang membangkitkan manusia yang sudah meninggal, dan sesungguhnya kami yang mencatat semua amal ibadah, semua yang mereka telah lakukan di dunia ini, baik yang buruk apalagi yang baik, semuanya yang ada pada kita, gerak-gerik kita, wa kulla syai'in ahsaynahu, semuanya kami telah rangkum, semuanya telah kami catat fi imamin mubin, dalam kitab yang terpenuh, yang cukup, yang rapi oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz, dan menjadi catatan amal buat kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan sehingga kita tidak lupa dalam kehidupan dunia ini apa saja yang telah kita lakukan, yang kita upayakan, yang kita kerjakan sengaja atau tidak sengaja, semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala
dan akan diminta pertanggungjawaban dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Dengan demikian kita akan sadar dan kita mengetahui bahwasanya apa yang kita telah lakukan di dunia ini tidak akan menjadi sia-sia, akan dicatat dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan. Apabila manusia membalas perbuatan baik kita, masih ada yang lebih baik. Apabila teman memberikan balasan, masih ada yang memberikan lebih baik daripada itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan, maka seluruh kujur tubuh kita dari rambut sampai kaki merasakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala balaskan kepada kita. Dan keburukan akan merasakan siksaan yang begitu pedih dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itulah balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Tinggal kita mau kita beramal baik, akan dibalas dengan sebaik-baiknya dan senikmat-nikmatnya, ataupun dengan amalan-amal yang buruk di dunia ini akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sekeji-kejinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan itu diriwayatkan di dalam hadis bahwasanya Banu Salamah, kelompok Banu Salamah, mereka ingin hijrah, ingin pindah untuk mendekati Masjid Nabawi biar mereka lebih dekat dengan masjid, biar mereka merasa akan selalu berada di masjid, karena tempat mereka, rumah-rumah mereka, perkampungan mereka jauh dari Masjid Nabawi. Sehingga mereka mengadu kepada Rasul, mereka berkomunikasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami kaum Bani Salamah ingin mendekat pindah ke dekat Masjid Nabawi." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, diriwayatkan bahwasanya fakarihahu Rasulullah tidak menyenanginya, Rasulullah tidak menyetujuinya apa yang mereka ingin lakukan untuk pindah lebih dekat dengan Masjid Nabawi. Maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka, "Ya Bani Salamah, ala tuhibbuna atharukum?" Wahai Bani Salamah semuanya, tahukah kalian, ingatkah kalian daripada firman Allah yang Allah nyatakan, "Ma qaddamu wa atharuhum wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum." Kami akan mencatat daripada apa yang kalian lakukan, kebaikan ataupun keburukan, dan apa yang kalian upayakan. Sesungguhnya gerak-gerik kalian, langkah kaki kalian dari rumah kalian yang jauh akan mendapatkan hitungan pahala derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka membatalkan daripada itu semua. Kalau kita berkendaraan dari rumah sampai ke masjid, kalau kita mengendarai sepeda motor dari rumah sampai masjid, sebanyak roda itu berputar, telapak kaki, langkah kaki kita berjalan, maka pahala dan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Kami akan catat apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka lakukan, upayakan di dunia ini, sehingga mereka membatalkan apa yang mereka inginkan untuk pindah lebih dekat daripada masjid. Dan dalam hadis yang lain, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menasihatkan kepada kita. Beliau mengatakan, "A'dhamun nasi ajran fis shalah." Manusia yang paling besar pahalanya di dalam salat, ab'aduhum mamsha. Mereka yang paling banyak berjalan langkah kaki mereka menuju masjid mereka. Sehingga luar biasa kaum muslimin, dimanapun berada, masjid-masjid penuh, musalla-musalla penuh. Kalau sudah diperintahkan untuk salat, mereka mendatangi masjid-masjid, mereka mendatangi musalla-musalla untuk melaksanakan salat 5 waktu. Maka berapa banyak pahala yang mereka lakukan dengan langkah kaki, upaya ataupun bensin ataupun ujrah, ongkos yang mereka keluarkan untuk menuju ke masjid, semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling jauh, yang paling banyak melangkah, itulah akan mendapatkan paling banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau lanjutkan dengan, "Walladzi yantadhiru shalah hatta yusalliha ma'al imam." Dan begitupun juga bagi orang yang menunggu waktu salat sampai masuk salat berikutnya dan dia lakukan bersama imamnya,
a'zamu ajran minalladhi yusalli thumma yanam. Lebih besar pahalanya, lebih agung pahalanya ketimbang orang yang tadinya ikut salat kemudian dia tidur, tidak berniat, tidak menanti daripada salat berikutnya. Ini keagungan orang-orang yang melakukan ibadah walaupun dia dengan duduk dengan niat i'tikaf, maka selama dia menanti, berniat menanti salat, maka dihitung dia melakukan ibadah selama penantian tersebut. Dan juga berkenaan dengan itu juga, berkenaan dengan ayat ahsaynahu fi imamin mubin, kami rangkum, kami catat amal ibadah upaya yang mereka lakukan dalam kitab-kitab mereka atau di Lauhul Mahfuz, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga beliau mengatakan, la an yatasaddaqal mar'u fi hayatihi bidirham khairun lahu min an yatasaddaq bi mi'ati dirham ba'da mautih. Sekiranya bagi orang yang menginfakkan hartanya 1 dirham di masa hidupnya itu lebih baik daripada dia menginfakkan 100 dirham setelah ia wafat. Jadi perbedaan 1 dirham di masa hidup dengan 100 dirham setelah ia wafat yang ia wasiatkan atau ia pesankan kepada keluarganya setelah kematiannya lebih baik daripada 1 dirham di masa hidupnya. Usaha seseorang di masa hidupnya betul-betul Allah bedakan, betul-betul Allah Subhanahu wa taala prioritaskan di masa dia hidupnya, dia beribadah kepada Allah, lebih baik dia bersedekah tadi 100 dirham setelah ia wafatnya. Apalagi dan bagaimana kalau kita beribadah di masa hidup kita, berbanyak dengan rakaat kita, banyak dengan sedekah kita, banyak dengan rupiah kita di masa hidup kita, yang mana kita harapkan nanti saya akan wasiatkan harta sebanyak-banyaknya setelah saya meninggal. Tidak. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala akan hitung, Allah Subhanahu wa taala akan balas apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan di masa hidup kita di dunia ini dengan balasan yang sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kata mutiara yang lainnya beliau mengatakan alamatu syaqawah arba', tanda-tanda orang yang bakal celaka itu ada 4, yang mana kalau bisa jangan sampai ada pada kita semua dan keluarga kita. Yang pertama, nisyanu dzunubul madiyah. Orang yang bakal celaka tandanya adalah ia senantiasa melupakan dosa-dosa yang ia lakukan. Bagi seorang mukmin senantiasa dia terbayang-bayang dengan dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Ini orang yang celaka, dia melupakan dosa-dosa yang ia lakukan walaupun dosa itu kecil. Tatkala kita mengingat dosa tersebut, kita akan beristighfar dan memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tiada dosa bagi kita setelahnya dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Padahal ia tidak mengetahui bahwasanya dosa-dosanya itu yang ia lupakan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah dzikrul hasanatil madiyah. Orang yang senantiasa ingat akan amal-amalnya yang ia telah lakukan. Amal yang kita lakukan, tinggalkan, ikhlaskan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya amal yang kita lakukan itu akan betul-betul mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa menyebut daripada amalnya, bahkan menjadi amal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah an-nadhru ila ma fawqahu minad dunya. Orang yang celaka adalah orang yang senantiasa melihat dalam urusan dunia, melihat yang di atas, orang yang lebih kaya, orang yang lebih ganteng, orang yang lebih cantik, orang yang lebih mapan, lebih tinggi derajatnya di dunia, maka senantiasa dalam hatinya ingin lebih, ingin menancapkan cinta dunia ke dalam hatinya. Dan yang berikutnya dalam urusan akhirat, dia melihat yang lebih bawah. Harusnya kita kalau ingin bahagia, mendapat ridha Allah, melihat urusan akhirat, kita melihat yang lebih atas. Lihat orang yang senantiasa salat berjamaah 5 waktunya. Lihat senantiasa orang yang mempunyai ilmu dan mengamalkan ilmunya. Lihat orang yang senantiasa bersedekah dengan hartanya. Lihat orang yang senantiasa dapat berhaji dan umrah dengan hartanya.
lihatlah yang atas yang lebih banyak daripada amal ibadahnya. Ini yang menyebabkan seseorang itu akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dalam tafsir Al-Ma'alim dikatakan, qala al-faqih Abu Lais mengatakan, yaumal qiyamah yu'ta bi arba'ati aqwam, sesungguhnya nanti di hari akhirat, di hari kiamat, yang mana tidak ada bantuan kecuali bantuan Allah, yang mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 golongan orang tersebut akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-ghani, orang yang kaya. Mereka akan dipertanyakan, kenapa dengan hartamu, kenapa dengan kekayaanmu engkau tidak bisa mendekatkan dirimu kepadaku? Kenapa dengan hartamu engkau tidak memperbanyak syukur kepadaku? Kenapa dengan hartamu engkau tidak gunakan ibadah kepadaku? Dan ia menjawab bahwasanya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sibuk dengan hartaku, aku sibuk dengan urusan harta bendaku. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Nabi Allah Sulaiman bin Daud, dia lebih kaya daripadamu. Dia memiliki kekuasaannya dari masyrik sampai ke maghrib. Begitu banyak kekayaan dan hartanya, tapi senantiasa dia ibadah kepadaku, tidak lupa kepadaku, dan senantiasa bersyukur kepadaku. Dan kelompok yang kedua, dan sehingga dikatakan fayu'adhiruka ghairu makbul, bahwasanya alasanmu tidak diterima, tertolak. Fayusakuna ilan nar, orang kaya tersebut yang penuh dengan alasan tidak ibadah digiring oleh malaikat menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua adalah al-faqir, orang yang miskin, orang yang fakir, yang mana mereka tidak ibadah kepada Allah. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau miskin di dunia, engkau fakir di dunia, kenapa engkau tidak beribadah kepadaku? Kenapa engkau tidak mendatangiku? Engkau sujud, senantiasa sujud kepadaku. Maka dia penuh dengan alasannya bahwasanya dia ingin mencari nafkah ke sana kemari, sehingga lupa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanji jawab, dihakimi dengan bahwasanya Nabi Allah Isa alaihissalam mana lebih miskin daripadamu. Dia tidak punya rumah, dia tidak punya harta, dan dia penuh setiap harinya berada di jalan, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa Nabi Allah Isa ibadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ditolak semua alasannya dan digiring oleh malaikat menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah al-abd, seorang hamba, budak, orang yang setiap harinya, dirinya, waktunya dimiliki oleh orang lain, dimiliki oleh tuannya. Ditanya oleh Allah, kenapa engkau tidak ibadah kepadaku? Maka ia menjawab, saya sibuk melayani daripada tuanku, saya dimiliki oleh orang. Dikatakan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam, ia dulu menjadi budak, ia menyerahkan urusannya kepada tuannya, namun ia senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau hanya budak biasa. Dan begitupun juga kita yang tersibukkan dengan urusan kita, dengan politik kita, dengan dunia kita, dengan pangkat jabatan kita, dengan kesibukan kita beralasan kepada Allah, maka semuanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Dan bahkan budak tersebut dimasukkan, digiring ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat yang dipertanyakan, disidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-marid, orang yang sakit di dunianya, kesehariannya di dunia penuh dengan derita sakit. Maka senantiasa dipertanyakan oleh Allah, kenapa engkau dengan sakitmu lupa kepadaku, tidak menyerahkan urusanmu kepadaku, kurang ibadahmu kepadaku, engkau sibuk dengan penyakitmu, sibuk dengan deritamu. Bukankah Nabi Allah Ayyub setiap harinya sampai akhir hayatnya penuh dengan penyakit, namun dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia ditinggal oleh teman-temannya, ditinggal oleh istrinya, tapi senantiasa ibadah kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sakit dan kurang ibadahnya, tidak cukup ibadahnya, sedikit ibadahnya, bahkan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala,
akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, disidangkan dengan kesakitnya Nabi Allah Ayub alaihissalam, dan mereka akan digiring ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah kita dengan umur kita yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gunakanlah umur kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita, setiap jam kita, setiap detik kita, bahkan setiap nafas kita niatkan untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jasad kita yang Allah berikan kesehatan, Allah masih wujudkan tangan pada kita. Masih ada orang yang tidak memiliki tangan. Allah berikan kepada kita kaki. Ada orang dan banyak orang yang tidak memiliki kaki. Allah masih berikan kepada kita jasmani yang sehat. Banyak orang yang terbujur, kaku, sakit, tak bisa berjalan. Ya. Maka hendaklah kita gunakan jasad kita untuk ibadah kepada Allah dan juga mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan tidaklah kita hidup di dunia ini selagi kita niatkan untuk melaksanakan semua ibadah kita, semua ketaatan kita kepada Allah, dan sebelum kita niatkan tidaklah kita wafat kecuali kita sudah mengamalkan semua sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berikutnya, ilmu yang kita miliki, baik ilmu dunia apalagi ilmu akhirat, hendaklah kita gunakan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, mencari derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ilmu yang kita lakukan, setiap sunnah yang kita amalkan, maka bakal meninggikan derajat kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apalagi harta yang kita miliki, hendaknya kita gunakan harta kita untuk mencari ridha Allah, untuk mencari derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah dan juga kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena empat macam tersebut, umur kita, jasad kita, ilmu kita, dan harta kita, semuanya nanti satu langkah kita melangkah di dunia akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita miliki di dunia ini kita niatkan, kita wakafkan untuk Allah, kita wakafkan untuk mencari dan menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan dapat dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullah malikul alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu biqaulihi yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wal minnah wa lakal fadlu wan ni'mah wa lakal thana'ul hasanul jamil. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil wujudir rahmah al-muhdatir rahmah bi kulli mawjud nabiyina hamidil mahmud wa ala alihi wa ashabihi ruk'a'is sujud. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Alayka bi taqwallahi fis sirri wal alan wa qalbak nazibhu min ar-rijsi wad daran, wa anna Allah amarakum bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatul abdan wa shifaiha wa nurul absar wa diyaiha wa qutul arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa radallahu anil khulafa'ir rasyidin alladhina kanu qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun
ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي كلمتك إلى يوم الدين، اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاح الإسلام والمسلمين، ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اهلك اليهود والنصارى والكفرة المشركين ودمرهم وقلل عددهم ولا تبلغ آمالهم. اللهم فانفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا وزلزل الفتن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا سميع الصوتات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام.